Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kami, yaitu di balik Wacana Project, dengan subkonten di balik sudut pandang. Oke, kali ini gue bakal ngebahas poin-poin yang udah gue jelasin di video gue sebelumnya, yaitu tips membeli rumah. Yang pertama yang mau gue bahas adalah budgeting. Oke, di sini gue mau ngebahas budgeting, yaitu sumber budget atau sumber dana, sumber uang yang mau kalian pakai buat beli rumah dan skema pembayaran. Oke, di sini kita tahu ya, gue mau ngebahas tentang pembelian secara kredit sama pembelian secara cash. Oke, gue mau ngebahas pembelian secara cash dulu karena ini yang paling gampang ya. Karena sumber dana ini, misalnya kita cash nih. Cash itu biasanya kita udah punya tabungan atau sumber dana yang pasti. Jadi emang paling enak itu kita mau beli sesuatu tuh kita udah punya mahar gitu ya. Karena ya ibaratnya kita kalau kita mau nikah, kalau kita udah punya mahar atau kita udah siap segalanya, tinggal cari jodohnya aja tuh kemungkinan besar lebih cepat dapatnya. Sama dengan membeli rumah. Kalau kita udah punya tabungan atau kita punya dana yang udah pasti nih, sumber dana yang udah pasti nih, kita punya tabungan sekian ratus juta nih, kita mau beli rumah secara cash itu gampang banget. Tinggal cari apa yang rumah yang sesuai dengan budget kita gitu. Misalnya kita pengen beli rumah di daerah di dalam Jakarta dengan konsekuensi mungkin agak mahal tapi kecil, tapi dekat kemana-mana atau di pusat kota. Terus atau kita punya dengan budget yang sama, kita mau pilih rumah di luar Jakarta dengan konsekuensi lebih jauh tapi mungkin ukurannya lebih luas, tanahnya ya lebih luas gitu, mungkin lebih manusiawi gitu, bisa masuk mobil atau bisa mobil 2 jalur gitu ya, mobil maksudnya 2 mobil bisa papasan. Mungkin kalau di Jakarta udah agak susah ya. Oke, itu budgeting secara cash ya. Misalnya kita punya uang nih, gue langsung ambil poinnya aja nih. Gue langsung ambil harga 400, misalnya kita punya budget 400 juta cash. Oke, gue garis besar ya, cash. Nah, di 400 juta ini lu jangan make 100%. Maksudnya lu 400 juta berarti lu nyari rumah harga 400 ya, enggak, jangan. Minimal lu saving sebanyak 30 juta lah ya, 30 sampai 50 juta. Untuk apa? Karena ketika lu beli rumah itu lu pasti ada biaya surat-surat ke notaris, terus mungkin ada kalau beli rumahnya baru mungkin lo nggak mikirin renovasi, paling cuma nambah kanopi, nambah pagar. Nah itu masuk ke budgeting tuh ya, spare-nya itu. Nah kalau lo beli rumah second itu biasanya banyak PR-nya tuh, dari surat-surat terus lanjut ke renovasinya biasanya agak lebih besar gitu. Sekalipun lu ataupun lu beli rumah second dengan cash gitu, nah itu lu rubuhin biasanya, terus lu bangun ulang. Itu jangan sampai lupa lu masukin di budgeting itu. Jadi kalau misalnya lu punya 400 juta, berarti lu ya 150 juta buat surat-surat dan renovasi gitu. Oke ya, sekarang gua ngebahas yang kredit. Oke, nah kredit ini nih menarik nih, sumber dananya ada banyak ya. Kalau kredit ini sumber dananya bisa dari tabungan atau dari pinjaman bank. Oke, nah enak nih ya gue ngebahas. Kalau misalnya kredit, lu biasanya orang-orang itu adalah KPR nih ya. KPR yaitu yang lu penuhin adalah biasanya DP awal rumah gitu. DP awal rumah plus biaya surat-surat gitu. Ada BPHTB, terus segala macam lah, notaris atau biaya SHM, AJB, segala macam gitu. Nah, kalau yang kredit itu ya yang secara KPR lah ya. Jadi lu mikirin, lu punya budget, misalnya lu pengen punya budget DP misalnya sekitar 50 juta. Nah itu lu tinggal cari rumah dengan ukuran dan daerah yang sesuai dengan kemampuan lo, dan jangan lupa gaji bulanan lo gitu ya. Nah ini nih budgeting ini nih, yang KPR ya, secara KPR nya lo harus bisa menuhin DP. Selanjutnya untuk cicilan per bulan. Nah untuk cicilan per bulan ini biasanya dari analis atau bank
itu biasanya kalian diizinkan, di approve itu dari gaji kalian, pendapatan kalian, bisa aja jointing sama istri kalau istrinya kerja atau kalian sendiri. Nah, itu biasanya dari 100%, 30-40% itu buat kalian nyicil gitu ya. Terus selanjutnya sisanya 60% atau 70% itu buat kehidupan kalian. Nah, itu ada buat kalian sakit, terus biaya pendidikan anak, segala macam. Nah, itu adalah budgeting. Jadi kalau kalian beli rumah secara KPR atau nyicil, itu yang kalian pikirin. Jadi jangan sampai kalian sanggup DP tapi cicilan kedepannya kalian nggak sanggup gitu. Ujung-ujungnya kalian over credit. Oke, selanjutnya beli rumah nyicil tapi ngambil atau pinjam uang. Jadi nggak KPR nih. Gua ada skema, mungkin kalau teman-teman di KPR itu ya ada skema syariah, ada skema konvensional. Biasanya kalau konvensional itu kelemahannya dia tuh floating ya. Mungkin ada flat 1-2 tahun gitu. Habis kalian DP, selanjutnya kalian bakal nyicil gitu ya, nyicil. Tapi dia biasanya itu ngikutin suku bunga berjalan per tahun. Nah, itu kelemahannya ya kalau konvensional ya. Jadi misalnya di tahun pertama lo nyicil flat, tahun kedua flat, tahun ketiga ngikutin suku bunga. Nah, itu yang harus kalian pikirin gitu. Jadi misalnya tahun ini per bulan lo nyicil misalnya 4.100.000. Mungkin di tahun depan lo bisa nyicil 4.500.000 sesuai dengan suku bunga yang berlaku gitu. Kalau yang syariah biasanya ada cicil tuh developer gitu ya. Jadi lo habis DP sekian, terus lo per bulannya nyicil flat gitu, tapi sesuai dengan kesepakatan developer gitu. Kalau yang syariah gitu ya, setahu gue. Selanjutnya ada lagi nih satu skema yang gue mau coba kenalin, yaitu kalau beruntunglah kalian yang punya atau pegawai negeri atau pegawai BUMN, kalian bisa ngambil yang namanya KTA, kredit tanpa agunan gitu. Gimana sih caranya? Nah, ini kalian biasanya dari bank-bank tertentu konvensional ya, dia nawarin nih KTA gitu ke pegawai-pegawai. Nah, ini lo bisa beli rumah secara cash gitu. Jadi lo tinggal ngambil pinjaman dari si bank ini, terus lo tinggal bayar cash ke rumah rumah yang lo beli. Nah, lo tinggal nyicil ke bank gitu. Apa sih keuntungannya? Surat-surat itu ada di tangan lo gitu. Tapi kalau secara KPR nih ya, surat-surat itu dia dipegang sama bank yang lo cicil gitu. Nah, enaknya nih kalau kita, ini sudut pandang gue ya. Kalau bagi teman-teman yang memang mengutamakan syariah, biasanya tuh memang nggak masuk gitu, karena ada di situ ada bunga lah ya. Ini kita ngambil pandangan umum aja ya. KTA tetap ada bunga, tapi dia lebih kecil. Menurut gua lebih kecil dari si KPR. Kenapa? Karena KTA ini dia rata gitu, flat. Jadi lu dari bulan pertama sampai misalnya lu ngambil KTA 10 tahun nih. Bulan pertama lu bayar sampai tahun ke-10 itu flat gitu. Flat, misalnya lu 4 juta nih, ya udah flat sampai lunas 4 juta gitu. Dan keuntungannya surat-surat rumah nih ya, surat-surat rumah ada di tangan lu gitu. Lu punya hutang di bank, surat rumah di tangan lu. Nah, itu rumah itu kan aset yang berkembang ya harganya. Jadi ketika sewaktu-waktu lu mau jual, itu enak gitu. Karena surat-surat di tangan lu gitu. Jual. Tapi kalau misalnya lu KPR itu susah banget. Overcredit yang resmi itu mahal atau ribet lah. Dan orang yang mau overcredit harus analis lagi sama si bank gitu. Kebanyakan orang yang KPR itu nggak kuat atau mau misalnya dia tinggal di kota A, tahu-tahu dia pindah kerja di kota B gitu. Nah, rumah yang dia ini masih nyicil nih KPR. Nah, itu biasanya susah tuh. Biasanya di overcredit. Tapi kalau lu pakai skema KTA atau kredit tanpa agunan, lu bisa jual rumah lu kapan aja lu mau gitu. Karena surat-surat ada di tangan lu utangnya ke bank. Dan itu pun bisa margin utang lu sama aset rumah lu itu bisa lebih cepat naiknya aset rumah lu gitu. Margin utang lu segitu-gitu aja gitu. Dan lama-lama lu jadi surplus itu. Kalau itu menurut sudut pandang gue ya.
Oke, itu budgeting ya. Salah satu tips ngebudget dari gua. Jadi tadi yang pertama itu cash yang paling enak ya. Lu punya duit besar, dapat rumah, udah nggak mikirin ke depannya lagi, paling lu tinggal nyari buat kehidupan lu aja, saving ya, dari 100% jadi pakai semua, 80% atau 70% lu saving buat kehidupan. Oke. Selanjutnya dengan si skema KPR, budgeting KPR, lo siapin DP, siapin bulanan gitu. Tapi ada lagi yang skema tetap nyicil, tapi dengan skema lo punya uang ke bank, lo beli rumahnya secara cash. Itu menurut gue yang paling dari dua skema yang secara nyicil, gue lebih suka yang cara kedua ya. Jadi lo pinjam duit, terus lo beli rumah cash gitu. Jadi suratnya di tangan lo utangnya ke bank gitu. Jadi ketika lo butuh sesuatu atau dalam keadaan terjepit, lo bisa jual sewaktu-waktu itu rumah. Oke, ya itu aja menurut tips dari gua untuk budgeting ya. Di sini gue bilang budgeting. Budgeting itu gimana cara mengelola budget atau memilih skema pembayaran membeli rumah. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, gue mohon maaf. Silakan beri kritik atau saran di komen. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.